Terlepas dari siapa memanifestasi siapa, kadang tanpa sadar kita memanifestasikan seseorang ke dalam hidup kita. Saya akan ceritakan satu pengalaman nyata yang saya alami ketika saya tanpa sadar memanifestasikan seorang karmik ke dalam hidup saya. Jadi begini ceritanya, saya saat itu sedang pesan barang online karena saat itu sedang diskon, jadi ya lumayan kan, jadi saya pesan. Ternyata itu barang dari luar negeri. Iya, saya tahu kalau pemesanan dari luar negeri pasti waktunya lama. Saya tahu, karena ini bukan pertama kali saya pesan barang dari luar negeri. Tapi biasanya ya 2 minggu nyampe. Dan ketika resinya dicek, kelihatan itu barang jalan, ada perjalanannya. Tapi di sini ketika dicek, nyangkut gitu. Jadi kayak saya curiga ini barang tuh jatuh, terus nggak ketahuan atau bagaimana. Jadi saya komplain. Pas saya komplain gak ada yang mendengarkan saya. Semuanya cuma nyuruh saya nunggu. Malah saya dikatain berlebihan apa bagaimana. Gak ada yang dengerin saya. Jadi kayak memang barang dari luar negeri lama, ditunggu saja kayak gitu. Saya bilang gak bisa ditunggu. Ini barang nyangkut. Ini barang ada masalah. Saya tahu ini barang ada masalah. Tapi semuanya bilang saya suruh nunggu. Kayak sok tahu gitu loh. Terus jadi akhirnya sama pedagangnya bilang ke saya, maaf ini barangnya ternyata nggak terkirim. Bener kata saya kan. Terus saya bilang, ya udah batalin aja, saya nggak jadi pesen. Saya sudah nggak berminat sama barang itu, saya mau pesen barang yang lain. Tapi dia nggak mendengarkan saya. Ini saya curiga ini pedagangnya bukan orang Indonesia. Dan jawabin saya pakai translator gitu. Jadi itu barang tetap dikirim. Ya, saya ngamuk, saya nggak terima ya, kesel lah kayak gitu. Saya kesal karena saya nggak didengarkan. Karena orang lain sok tahu, ya nggak mendengarkan saya dan nyuruh saya nunggu. Padahal yang saya duga bener, nggak minta maaf, malah tidak mengabulkan request saya untuk membatalkan pesanan. Ya karena itu barang belum dikirim. Saya berpikir ya sah-sah aja dong untuk menghentikan, untuk membatalkan pesanan karena barangnya kan belum dikirim. Ternyata dikirim. Jadi saya sudah nggak berniat. Kalau barang itu datang, saya jual lagi. Sambil menunggu barang itu datang, saya berdoa, Tuhan tolong carikan saya pembeli buat ini barang yang gak saya inginkan lagi. Itu barang saya beli 60.000 ya. Saya akan jual seharga 60.000. Ketika itu barang datang masih dibungkus rapi, ya tertarik sih untuk buka, tahu isinya kayak apa. Tapi ya saya udah berniat untuk menjual lagi. Saya udah gak kepengen ini barang. Jadi langsung saya pasang Facebook. Akhirnya langsung dapat pembeli. Wah, puji Tuhan. Langsung dapat pembeli. Langsung malam itu juga dia minta dikirim barangnya, saya kirim langsung. Karena ya saat itu ya jam 7 sampai jam 8 malam gitu. Jadi nggak ada ekspedisi pengiriman yang buka di sekitar tempat tinggal saya pada jam segitu. Jadi saya kirimkan. Ternyata pas dikirimkan pun mengirimkan ke calon pembeli saya pun ada juga halangannya, sama juga. Komunikasi juga. Anyway, kalau saya lupa sebut ya, saya jual deck tarot itu 60.000 juga, seharga saya membelinya. Karena saya nggak ambil untung. Saya bisa ambil untung, tapi saya nggak ambil untung karena saya benar-benar nggak niat dengan barang ini. Saya ingin uang saya kembali. Seperti itu. Mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Jadi ceritanya ada kesulitan komunikasi antara dia dan saya. Ini ternyata calon pembeli sama aja kayak yang jual barang itu ke saya gitu. Kebetulan sekali kan. Situasinya benar-benar kebetulan sekali kan. Saya beli barang itu dengan kondisi saya tidak didengarkan dan saya kesal dan saya dipaksa untuk menerima saja. Ini saya dapat pembeli yang modelnya sama juga. Nggak mendengarkan saya, diajak ngomong nggak nyambung. Disuruh lihat peta nggak bisa, gaptek. Jadi kan kalau saya pikir-pikir lagi, wah waktu itu
situasinya ini benar-benar karmik sekali ini. Karmik sekali. Ini bukan kebetulan hal itu terjadi pada saya. Ini situasi yang sangat karmik. Karena benar-benar sama gitu loh kondisinya. Komunikasi yang gagal, komunikasi yang buruk. Singkat kata, itu barang akhirnya terjual. Pembelinya minta saya ajarin dia. Ajarin sambil ngobrol kan. Nah, terus ketika saya pamit pulang, saya pikir udah selesai semua urusan sama dia, udah selesai. Saya sudah buang itu barang laknat ke orang yang ini. Ya anyway, ketika kartu tarot itu dibuka, saya lihat isinya seperti apa. Wah, saya bersyukur sekali saya jual deck ini. Deck ini tidak punya visualisasi yang jelas. Ya anyway, saya kalau baca tarot itu saya ngeliat grafiknya. Saya nggak ngeliat makna kartunya sih. Saya ngeliat makna kartunya, tapi yang pertama saya lihat itu grafiknya. Dan deck yang salah beli ini grafiknya jelek gitu. Grafiknya tidak bicara. 5 koin ya cuma 5 koin, tidak ada ilustrasinya. Seperti itu. Deck familiar namanya. Jadi saya bersyukur sekali. Wah, untung saya beli yang kayak gini. Untung decknya nggak menarik buat saya kayak gitu. Jadi ya intinya saya pikir sudah selesai semua. Ternyata ini orang nelpon saya. Terus saya ingat ini orang waktu lagi ngobrol-ngobrol mendadak nanya, kamu sudah nikah belum? Sudah punya pacar belum? Nah kan saya jadi bertanya, ini orang maunya apa gitu kan. Terus saya ini, harusnya waktu itu saya ngaku aja saya udah punya pacar gitu ya. Jadinya nggak dikejar-kejar gitu. Anyway, dia telepon, terus saya ngerasa ini orang, saya keingetan orang ini terus. Dan kebetulan dia tinggal di daerah dimana saya sering lewat daerah situ ketika saya ingin keluar dari daerah saya. Jadi otomatis setiap kali saya lewat jalan itu ya saya keingetan nih orang terus gitu loh. Tapi dalam pikiran saya nggak suka sama orang itu. Saya nggak tertarik gitu. Tapi kepikiran terus. Terus pada saat kepikiran itu intensinya tuh kayak seakan-akan dia pengen nyamperin saya lalu melamar ya. Karena kita sama-sama udah sudah kepala 3. Jadinya dia berpikir ya siapapun yang datang ya calon gitu. Bagi dia mungkin seperti itu. Tapi bagi saya enggak. Saya mendingan saya single seumur hidup daripada bersama orang yang salah. Lagi pula ya saya pikir ini orang kan komunikasinya kan enggak baik bersama saya loh. Jadi pada saat saya ngobrol sama dia, saya ngomong apa dia kayak enggak ngerti. Tapi dia cerita terus, jadi kayak saya harus dengerin terus kayak gitu. Lagi-lagi masalahnya komunikasi. Pada saat barang itu dibeli, problemnya komunikasi. Pada saat barang itu dijual, problemnya komunikasi. Pada saat ketemu orangnya, problemnya di komunikasi. Ini kan karma sekali, karmik sekali ini situasinya. Jadi berhubung saya keingetan orang ini terus, saya tanya sama penjaga saya, Mbak, ini kok ingatan orang ini terus ya? Aku tahu aku nggak suka sama orang ini. Aku nggak tertarik sama sekali. Kok keingatan terus ya? Ya udah dijelaskan lah. Ternyata ya menurut penjelasannya ini orang memanifestasikan saya gitu. Jadi ada faktor manifestasi di sini. Mungkin saya salah soal ini ya, soal menduga dia memanifestasikan saya ya. Tapi ada faktor manifestasi di kejadian ini. Karena pada saat itu saya sudah memanifestasikan twin flame saya. Tapi kemudian datanglah orang ini. Baru kemudian ketika semua sudah berlalu, saya ingat kembali kejadian itu. Saya baru sadar, kenapa saya manifestasi twin flame saya yang datang malah orang seperti ini gitu. Akhirnya saya sadar bahwa ternyata saya punya masalah di komunikasi.
selama ini sejak kecil saya merasa saya tidak dipahami oleh orang-orang di sekitar saya. Saya merasa orang-orang di sekitar saya hanya ingin mengatur saya, nggak mau mendengarkan saya, tidak bisa memberi win-win solution bagi saya, tidak bisa memberi saya keadilan yang saya layak untuk dapatkan. Itu sebabnya ketika saya memanifestasikan twin flame saya, yang datang malah karmik ini. Karena bukan berarti saya salah manifestasi, tapi karena untuk pergi ke sana ada karma yang harus saya bersihkan, yaitu karma mengenai komunikasi, miskomunikasi antara saya dengan orang di sekitar saya. Itulah sebabnya kenapa tanpa sadar saya memanifestasikan situasi tersebut. Jadi ketika itu termanifestasi dan saya dianjurkan untuk, ya udah kalau kamu nggak mau sama dia, kamu lepasin aja. Ya udah, saya meditasi, putus koneksi, memutuskan karma bersama Archangel Michael. Ya, lepaslah. Akhirnya beres semua. Saya sekarang udah nggak lagi merasakan energi orang itu. Keingetan iya, tapi udah nggak ada lagi energinya. Sudah nggak ada lagi. Sudah bebas. Dan saya sekarang sudah berada di tempat yang lebih baik. Sudah berada di tempat di mana saya nggak lagi disalahpahami oleh orang-orang di sekitar saya.